Satu anaknya diperkosa sama bapak kosan. Itu adalah seorang pengguna narkoba. Nah ya, ini pergeseran tulangnya ya, karena saking dipukulin. Aduh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini gue coba pengen nge-reaction si Naya Anessa. Dimana dia ada kasus dimana dia dianiaya KDRT dan anaknya dilecehkan. Wah, enggak banget sih ini. Ini kasus yang harus gua bahas ya kali ini. Ya, karena di sini polisi tidak menanggapin, tapi pasti ada sesuatu dong, ada something. Karena video ini dan berita ini udah viral. Kenapa polisi nggak nanggapin? Pasti ada sesuatu. Dan kenapa naik pengen banget viral ya? Mari kita bongkar kasus dia ya guys. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya. Ketika kalian ngeklik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari ya. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, di sini di komentari ini kasusnya dia yang bahas lah ya. Jangan gue capek gitu. Oke, biar dia kita dengerin coba pendapat dia ya tentang kasus ini gimana guys. Tahan aku sampai masih gemeter banget karena dengar berita ini. Jadi ada seorang ibu, seorang single parent yang dia di KDRT sama suaminya sampai badannya bentuknya berubah, tulangnya geser. Dia juga ditipu sama keluarga ibu mertuanya. Jadi sekarang dia pontang-panting, nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Dengan keadaan dia punya 3 anak dan anaknya, salah satu anaknya diperkosa sama bapak kosan tempat ibu itu tinggal. Nggak diperkosa sama 1 orang, melainkan sama 3 orang. Sampai anak itu kelaminnya rusak atau sakit. Jadi setiap hari anaknya sampai kesakitan. Untuk lengkapnya lo bisa cek aja di akun ini. Ya lo baca sendiri, gue gak kuat. Oke, nanti kita ke akun ini ya guys, Naya Anessa ya. Akun Naya Anessa. Kita bakal ngelihat apakah berita yang disampaikan dia benar atau tidak. Gue kesel, gue gak bisa berbuat apa-apa. Tapi gue mohon luangin waktu kalian sebentar aja untuk up kasus ini. Karena sampai sekarang gak dapet apapun, gak dapet jalan tengahnya. Gue gak ngerti dengan para petinggi pejabat yang ada di Medan. Gue gak ngerti. 2 hari lagi gue ujian skripsi dan gue masih sempetin waktu gue untuk ngebahas dan nge-up kasus ini. Jadi gue yakin teman-teman juga bisa. Untuk yuk sebentar aja kita up kasus ini bareng-bareng. Karena gue gak akan pernah rela laki-laki bejat seperti itu, pemerkosa dan penganiaya masih bisa bebas ketawa-ketawa hahihi. Sementara ibu dan anaknya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Wah, gila sih ya denger cerita dia. Ini udah gak logis. Ini kalau polisi diem aja benar-benar kerjanya apa guys? Ya, aduh. Dan gue sendiri tinggal di Medan. Anda punya duit, Anda punya kuasa. Oke, coba next kita bahas orang yang ngebahas kasus dia lagi ya. Kita pahamin, kita kan dari satu sisi nih, kita harus dari 2 sisi dong ngebahas kasus. Kita dengerin guys. banget buat para netizen kawal kasus ini sampai viral. Ya. Siap, Hidup Pak. lagi capek-capeknya malah baca cerita dari Naya Anessa. Naya Anessa ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan anak 3 yang sudah mendapatkan kasus kekerasan rumah tangga yang sudah dilakukan 3 orang pelaku, yaitu ipar, ayah mertua, dan suaminya sendiri. Dan KDRT itu dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020 di saat Naya Anessa sedang hamil anak ketiga. Setelah kejadian, Wow, 2020 udah hamil anak ke-3. Oke, itu udah lama banget. Sekarang udah 2023 ya. Oke, 3 tahun. KDRT tersebut, si Naya Anessa ini diusir dan diceraikan oleh suaminya. Namun pengadilan agama tidak memihak Naya Anessa, sehingga 3 anaknya terlantar dan tidak dinafkahi oleh mantan suaminya. Dan juga Naya Anessa ini sudah ditipu oleh mertuanya sendiri. Uangnya sudah habis-habisan. Setelah diusir dan diceraikan oleh suaminya, si Naya Anessa ini menyewa sebuah kos. Namun penderitaan tidak berhenti di situ. Anak pertama dari Naya Anessa yang baru berumur 4 tahun justru diperkaos oleh bapak kosnya yang bernama... Gila, 4 tahun diperkaos ya. Gila, 4 tahun. Ih, itu belum ngerti apa-apa ya. Bahkan belajar aja belum ngerti. Adi, di mana bapak kos dan ibu kosnya itu adalah seorang pengguna narkoba. Naya Nggak heran sih kalau di Medan sih, kagak heran ya. Oke.
Anissa ini sudah berusaha untuk membawa anaknya untuk melakukan visum di rumah sakit Adam Malik. Tapi pihak rumah sakit meminta Naya Anissa untuk ke pihak kepolisian dulu untuk meminta surat polisian. Tapi justru Naya Anissa diusir oleh pihak kepolisian. Dan di situ Naya Anissa tidak mendapatkan surat dari kepolisian ya. Dia berhenti di situ. Anak kedua dari Naya Anissa yang baru berumur 3 tahun tabrak oleh orang yang tidak dikenal. Dia mendapatkan jahitan di kepalanya. Naya Anissa bingung mau melapor kemana lagi karena di mana-mana laporannya tidak ditanggapi dan kasus KDRT-nya juga ditutupi. Bukan hanya tekanan mental, tapi Naya Anissa dalam kondisi yang sudah cacat permanen tulang ekor dan sarafnya akibat dari KDRT yang dilakukan oleh mantan suami dan ayah mertua serta iparnya yang dilakukan pada 2020 lalu. Yuk kita bantu untuk viralkan 2020 supaya Ibu Naya Anissa bisa mendapatkan keadilan dan laporannya terhadap kepolisian bisa segera ditanggapi. Karena ini cukup sangat menyayat hati ya. Si Ibu Naya Anissa ini mempunyai 3 orang anak dalam kondisi terlantar dan doa terbaik untuk Ibu Naya Anissa semoga kasusnya cepat selesai dan Ibu diberi kekuatan. Oke, followers dia di sini 980 ya guys. Nanti dia udah berubah lagi followersnya. Wah gila, ini namanya udah kena timpa musibah, ketimpah lagi musibah ya. Wah oke, gue dapat intinya di sini dia dianiaya dari suami, terus udah cerai nih, maksudnya udah berpisah, terus dia ngekos dapat aniaya lagi dari seorang bapak kos. Yaitu gue bilang, lo punya kuasa, lo punya harta, lo punya kuasa di sini. Ini yang namanya kata-kata nih. Oke, next. Wah ini dia suaminya guys. Nah ini suaminya ya. M. Iksan Fadli. Kok Fadli? Nama gua anjir. Enggak, gua enggak gitu ya. Gua enggak gitu, ini aja nih. Tahe gitu ya. Gila. Ini pergeseran tulangnya ya. Karena saking dipukulin. Aduh. Gila, lu tega banget sih Fadli. Ihsan aja lah, jangan kayak Fadli manggil nama gua sendiri ya. Wah gila. Oh my god. Oke, kita coba. Di sini Rani. Bunda Arshifa, Karani, saya hampir mati karena disiksa keluargamu. Karani yang punya anak 3, ada perempuan 2. Karani yang rumahmu di Tebung Pasar 7 bengkel deket rel kereta api kan, deket toko Fortune, lemari, tukang kayu Chandra. Karani yang kerja di PT Travel. Kok dia apal semua ya? Kok bisa bobrok begini kamu, Kak? Anakku 3 kelaparan, hampir mati Kak, di rumah sakit kena tipes lah. Kalian ketawa-ketawa Kak melihat aku seorang diri yang sudah cacat malah cari makan buat anak. Anjir. Gila sih ini kalau nggak viral, gila. Wah ini tulangnya aja geser kayak gini ya. Oh my god. Suaminya kagak ada akhlak ya. Dan ini siapa? Ini jadi siapa nih? Ya gila sih. Lihat, kita mampir coba ke Instagramnya Naya Anissa ya. Nah Naya Anissa ini udah mencoba lapor polisi guys. Nah ini video-video dia ya. Nah ini guys, ini video-video dia. Wah gila ya. Oke, kita bisa lihat. Oh my god. Tulangnya geser, bener-bener geser, gak diobatin. Oh my god. Aduh, fix. Gila ini gak ada otak apa ya. Kalau kita lihat dari kasus-kasusnya ya. Nah ini dia yang tadi ya. Nah, oh ini suaminya. Wah gila. Emang wajahnya agak rada preman sih ya. Kagak ada. Gila sih. Tapi lu ngapa harus pakai nama gue gitu? Kan gue ngerasa oh my god. Aduh. Ini dia muka suaminya ya guys. Wah. Oke, kita coba lihat. Kita lihat ke paling bawah ya. Gue penasaran. Tapi satu hal. Oh ini dia anak-anaknya ya. Oke, dia emang hobi posting ya ternyata ya. Kepribadian dia.
Oke. Dia emang hobi posting video foto kayak gini ya ternyata. Oke. Oh, dia emang hobi posting, guys. Dan kalau kita lihat pengikut dia udah 22.000, jadi yang udah nanganin kasus dia di sini udah ada 22.000 orang ya. Bahkan lebih ya. Nah, ini. Tapi ada balik kasus dia, ternyata ada sisi lain, guys. Kita harus tahu dari sisi pandang lain ya. Jadi kakak tadi yang ngejelasin dapet DM-an nih. Oke. Kemudian nih aku kaget banget karena baru bangun tidur siang aku dapat DM dari seseorang terkait videoku kemarin yang membahas soal kasusnya Ibu Naya Anessa. Jadi dia mengaku bahwa dia tuh punya temen yang kerja di kepolisian yang pernah menerima laporan dari Ibu Naya Anessa. Dan di sini dia DM, "Kak, tolong sebelum buat konten dicek dulu kebenarannya. Aku selalu lihat story dia tentang Bu Naya di tempat temennya ya. Kaget kok playing victim ibu itu." Terus aku Playing victim. Oke, kecurigaan gue agak bener sih ya. Gue sempat kasihan karena saat gue scroll, kalau kita tadi mampir ke scroll Instagram dia paling bawah, bisa jadi playing victim ya, karena dia sering posting. Bisa jadi, tapi nggak boleh. Kita nggak boleh 100% percaya gitu sama ide yang beredar. Kenapa tuh playing victim ya? Coba jelasin, Kak. Terus aku ngecek dari story temennya itu dan yang terjadi adalah tidak selaras dengan pengakuan dan keluhan dari Ibu Naya Anessa. Pantes nggak dibahas, nggak ditanggapin kasusnya. Terus orang yang bekerja di kepolisian ini mengaku bahwa Ibu Naya Anessa itu melapor tapi tidak jelas. Dan dia justru mengamuk, marah-marah, dan merusak beberapa barang yang ada di kantor polisi tersebut. Jadi ini cukup membuat aku kaget karena kok beda banget gitu dari semua keluhan-keluhan yang dilontarkan sama Ibu Naya Anessa. Dan di sini aku nggak bisa nge-up semua bukti rekaman Ibu Naya Anessa mengamuk di kantor polisi itu ya, karena takutnya pelanggaran. Jadi aku masih menunggu perkembangan kasusnya selanjutnya karena bukti-bukti atau video-video yang direkam oleh orang yang bekerja di kepolisian tersebut yang merekam bagaimana tindak tanduk si Ibu Naya Anessa yang sempat mengamuk di kantor polisi itu terjadi di tahun lalu di 2022. Play victim. Oke, nanti kita coba nonton kasusnya ya. Kumpulan video buktinya itu banyak banget. Aku nggak tahu, di sini sempat nanya juga sama orang yang nge-DM aku, alasan Ibu Naya Anessa ini mengamuk karena apa? Dan dia itu mengamuk bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Setiap kali datang ke kantor polisi pasti marah dan mengamuk. Dan aku juga tanya, sebenarnya bisa aja kan polisian itu sangat mudah lah untuk memberikan efek jera, efek hukum terhadap Ibu Naya Anessa atas pencemaran nama baik dan perusakan. Bener. Apalagi kasus ini udah 3 tahun, bahkan udah diviralin sampai sekarang. Kasus ini gak ada kemajuan. Pasti ada yang janggal ya ternyata. Aku nggak tahu dan aku bener-bener nunggu perkembangan kasusnya karena katanya mau klarifikasi dari pihak polisiannya. Tapi pihak polisian yang dibilang di DM ini dia nggak menangani kasus soal anaknya yang diperkaos sama bapak kos. Jadi ini cuma laporan KDRT. Jadi Ibu Naya Anessa ini melapor ke kantor polisi tapi dengan tidak jelas dan bahasa yang kurang sopan lah mungkin ya. Mungkin karena ketidakjelasan itu, tidak jelas dan tidak ada bukti, kantor polisi menolak laporan Ibu Naya Anessa. Dan Ibu Naya Anessa sendiri langsung marah dan mengamuk. Setiap kali datang dia selalu mengamuk. Karena katanya juga tetangga-tetangga sekitar Ibu Naya Anessa ini disuruh jadi saksi tapi nggak pada mau. Dan tetangganya juga bilang kalau suami dan keluarga suaminya itu terkenal cukup baik di daerah itu. Dan justru yang suka mengamuk dan suka bikin masalah adalah Ibu Naya sendiri. Jadi aku harap perkembangan kasusnya cepat ditangani. Dan ini cepat selesai permasalahannya antara kantor polisi dan Ibu Naya Anessa sendiri. Atau permasalahan dari Ibu Naya Anessa sendiri terhadap keluarganya. Atau terhadap mental. Oke, dari sisi mental sih sebenarnya udah kebaca sih dari postingan Naya Anessa ya. Ini video aslinya.